Motor untuk terus menjalankan pembangunan fisik jelas berada pada anggaran yang dialokasikan dari APBD. Berdasarkan informasi yang didapat dari APBD Kota Batam tahun 2012, Dinas Pendidikan Kota Batam mendapat lebih dari 20% dari total APBD Batam, di angka 377 miliar 266 juta rupiah lebih. Dan kembali pula mendapat tambahan di APBD perubahan sekitar 5,9 miliar rupiah lebih. Rincian penggunaan anggaran ini diantaranya untuk pembangunan ruang kelas baru sebanyak 73 kelas untuk sekolah dasar dan 24 kelas untuk 5 SMP. Hal ini belum termasuk anggaran dunia pendidikan yang bersumber langsung dari APBN, semisal dana bos buku dan dana bos tunai, BKM, DAK bidang pendidikan, serta hibah pendidikan. Pemerhati pendidikan Thomas AE menyebutkan anggaran pendidikan seharusnya tidak menjadi permasalahan pokok jika melihat sumber-sumber anggaran yang cukup banyak untuk memenuhi pengadaan pendidikan yang layak dan tersedia bagi setiap warga negara. Ya, kalau kita lihat sih anggaran pendidikan itu cukup besar. Nah, kalau kita baca atau kita dengar bahwa anggaran pendidikan dari pusat itu atau APBD itu 20%, APBD provinsi 20%, APBD kabupaten kota 20%. Belum lagi termasuk namanya DAK pendidikan, belum lagi namanya ada bos buku dan bos tunai, belum lagi ada mungkin tidak semua sekolah yang mendapatkan namanya block grant dan school grant, ya. Jadi kalau kita lihat memang anggaran pendidikan cukup tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang apakah penggunaan anggaran pendidikan tepat sasaran atau tidak? Selain menyoroti tentang ketersediaan anggaran, Thomas AE juga menyebutkan dalam sistem penerimaan murid baru di Batam, wali murid selalu disodorkan dengan berbagai pungutan, mulai biaya seragam, biaya partisipasi, biaya ruang kelas baru, sampai biaya orientasi. Menurut Thomas, penerimaan siswa baru tidak jarang dijadikan sebagai ajang menarik pungutan liar dari wali murid. Kalau misalnya terus ini, kalau misalnya setiap tahun penerimaan murid baru, setiap tahun terus orang tua dibebani dengan anggaran atau biaya yang besar untuk memasukkan seorang anak di sekolah, ini kan menjadi orang tua kan menjadi terus dibebanin gitu. Artinya tingkat kesulitan orang tua itu semakin bertambah. Kita bayangkan sekarang kalau seorang orang tua sekarang memiliki 2 atau 3 anak harus disekolahkan, 1 di SMP, 2 di SMA misalnya, dia paling tidak membutuhkan uang sedikit antara 10 sampai 15 juta. Nah, di Indonesia mungkin kan masih 80% masyarakat itu kan masih di bawah sejahtera. Bisa dikatakan hanya 20% mereka yang sudah tinggal di kota, 80% masih tinggal di pedesaan. Dalam artian tingkat ekonomi mereka masih rendah. Nah, kalau orang tua dibebani dengan beban yang begitu besar, dapat dibayangkan sekarang seberapa besar beban pikiran dan beban anggaran atau biaya yang mereka tanggung. Dinas Pendidikan Batam boleh saja memiliki regulasi terkait 20% dari total murid baru dialokasikan untuk anak tidak mampu dan calon murid dari area ataupun lokasi sekolah berada. Thomas menuturkan alokasi 20% masih dipandang sangat tidak tepat sasaran. Adanya isu pungutan dari setiap murid baru yang masuk sekolah juga dipandang serius oleh Udin Pesi Haloho. Menurutnya pemerintah harus lebih transparan terkait hal ini. Semisal rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS seharusnya dibuka secara transparan. Udin menuturkan transparansi RAPBS akan menjadi angin segar bagi para donatur, termasuk wali murid yang secara langsung mengetahui bahkan mengawasi penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban dana yang dipungut dari wali murid baru. Kalau seandainya dibuat secara transparan, saya yakin orang tua manapun pasti akan siap membantu gitu loh.
siap membantu. Ini kan nggak jelasnya begini. Mereka diminta membantu untuk pembangunan ruang kelas baru misalnya. Tapi kenyataannya itu nggak terrealisasi. Ini kan satu. Nah, atau kita juga kan agak sedikit kesulitan nantinya mengontrol yang mana yang ruang kelas baru dibangun oleh atau swakelola daripada masyarakat, yang mana yang ruang kelas baru dibangun daripada dana pemerintah. Ya, kita mengelakkan jangan sampai terjadi double budgeting atau itu. Hal lain yang cukup mengemuka dan belakangan banyak mendapat keluhan wali murid baru saat penerimaan murid baru, yakni peran komite sekolah yang mereka nilai melebihi tugas dan fungsi pokok pembentukan komite sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Riki Solihin, mengatakan kehadiran komite sekolah yang dibentuk dari unsur masyarakat, sekolah, dan donatur memang memiliki komponen pertimbangan dalam penerimaan murid baru. Namun lebih jauh, peran komite tidak boleh melebihi kapasitas yang tertuang dalam fungsi komite sekolah. Jadi karena komite ini kan dari unsur masyarakat yang ada di sekolah, ya kan, kita ada jatah 20% untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Artinya yang lebih mengetahui tentang keberadaan masyarakat sekitar tentunya adalah komite yang terdiri daripada masyarakat. Jadi dalam hal kapasitas itulah sekolah menggandeng komite gitu. Jadi supaya juga tidak kepala sekolah sendiri yang memutuskan si A layak, si B tidak layak, tapi juga sekolah dan komite. Idealnya memang seperti itu. Jadi semacam pertimbangan gitu, dengan pertimbangan ya? Iya, untuk menyaring lah siswa-siswa yang umurnya, yang nilainya, kemudian tinggal di lingkungannya. Nah, ini adalah peran-peran daripada komite. Cuman kalau ada peran komite yang overdosis, iya, itu juga sampai punya wewenang, nah ini juga harus dipertanyakan, kan gitu kan. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Said Indra Abdullah, komite sekolah dimanapun dan kapanpun sama sekali tidak memiliki kapasitas hingga pada taraf menentukan diterima atau tidaknya siswa di sebuah sekolah. Menurutnya, peran komite berdasarkan ketentuan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2002 tidak sampai sejauh peran pihak sekolah. Untuk penerimaan siswa baru, menurutnya tentu saja menjadi tanggung jawab penuh pihak panitia yang diawasi langsung kepala sekolah. Menurutnya, komite sekolah tidak punya hak hingga sejauh itu, kecuali hanya mengingatkan jika terjadi proses yang salah dan memberi nasihat terhadap orientasi perbaikan sistem penerimaan siswa baru hingga sistem pendidikan. Komite sekolah yang dibentuk selayaknya menjadi mediator dan sarana komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid. Kehadirannya seharusnya menjembatani kepentingan sekolah tanpa mengabaikan hak-hak wali murid. Lalu bagaimana pula anggaran komite sekolah hingga alternatif sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan Kota Batam? Tetap bersama Semenanjung Fakta untuk fakta berikutnya. Thank you.